Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo bosku semua, sehat selalu buat bosku semua. Salam damai, salam sejahtera. Kita jumpa lagi bos. Jangan lupa buat yang belum subscribe channel Belajar Ternak, silakan untuk klik like dan subscribe-nya juga, supaya channel Belajar Ternak ini bisa terus berkembang dan juga bisa memberikan video-video yang bermanfaat bos ya. Dan jangan lupa juga untuk share videonya atau bagikan videonya ke sosial media Anda, agar kita bisa berbagi ke saudara-saudara yang lain bos. Oke bosku, dalam video ini kita akan membahas mengenai pemilihan lampu pijar atau lampu penghangat yang untuk brooding doe entok maupun doe ayam bosku. Kenapa perlu saya bahas untuk masalah pemilihan lampu ini? Karena biasanya itu untuk pemula itu salah dalam pemilihan lampu pijar ini bos, lampu penghangat yang untuk brooding doe entok maupun doe ayam ya. Nah, kalau kita salah pemilihan lampu itu akibatnya doe kita itu kehangatannya kurang, akhirnya mereka kedinginan ya, doe kita kedinginan, lalu banyak juga yang terjadi kematian. Nah, maka dari itu saya perlu bahas supaya buat pemula tidak salah dalam pemilihan lampu. Karena apa? Karena kalau pemula biasanya itu masalah kepanasan atau kehangatan yang diperoleh dari lampu pijar itu yang dinilai itu ada dari apa ya? Dari besar kecilnya watt bos ya. Dari nilai yang dinilai itu dari wattnya ya. Adalah itu bukan seperti itu. Masalah panas itu bukan dari wattnya. Karena dulu juga saya pernah ya beli lampu 5 watt sama yang 25 watt itu panasnya itu sama-sama kurang panas bos, dan belum cukup untuk kehangatan doe-doe kita itu dulu ya. Makanya dari situ untuk ukuran watt itu bukan menjadi patokan ya, bukan menjadi patokan untuk masalah kehangatan. Nah, lalu untuk memilih lampu untuk menjadi patokan kehangatan dan sekiranya cukup untuk brooding doe entok kita itu seperti apa ya? Oke, saya contohkan bosku. Nah, oke bosku, di depan saya ini sudah ada dua merek lampu ya. Tapi di sini saya tidak merekomendasikan atau memfokuskan dari mereknya. Kalau mereknya itu terserah ya, mau merek apa saja. Saya tidak merekomendasikan merek tertentu. Dan di sini yang kita perlu perhatikan untuk pemilihan lampu pijar ya, untuk pemilihan lampu pijar untuk brooding doe untuk kita, itu yang perlu diperhatikan adalah ininya bosku ya. Ya, bisa diperhatikan ya, yaitu tulisan ininya PS ini bos ya, tulisan PS ini. Nah, kalau PS55 ini yang saya rekomendasikan untuk brooding doe entok maupun ayam, intinya untuk kehangatan ya, kok kehangatan doe. Nah, lalu yang ini ukurannya PS47. Nah, PS47 ini yang ukuran untuk mesin tetas. Untuk mesin tetas ya, kalau mesin tetas itu biasanya ukurannya PS44 sampai 47, jangan yang ini, jangan PS yang 55. Nah, kenapa ini berbeda padahal ukuran wattnya itu sama? Nah, yang bikin berbeda itu adalah ukuran ininya bosku ya. Maksudnya PS itu adalah ukuran panasnya ya. Saya ulangi lagi ya. Jadi tulisan PS55, PS47 ini adalah ukuran panasnya bosku ya, ukuran panasnya dari lampu tersebut. Meskipun lampu ini ukuran wattnya sama 5 watt ya, ini sama-sama 5 watt, namun panasnya itu berbeda. Nah, jadi misal kalian beli lampu 25 watt atau 15 watt itu, kalau di sini PS-nya kurang dari 50, itu berarti kehangatannya masih hangat ini yang 5 watt ini bos. Bukan berarti ukuran wattnya besar terus panasnya juga lebih tinggi, itu bukan bos. Nah, inilah yang sering sekali disalah artikan atau disalah mengerti. Maka dari itu di sini saya perlu jelaskan atau perlu ulas supaya buat pemula itu bisa lebih paham lagi. Jadi jangan salah memilih lampu untuk brooding ya. Nah, kalau merek itu terserah. Untuk ukuran itu, jadi
Saya bisa jamin ya, kalau sampean beli lampu 15 watt tapi kalau PS-nya ini di bawah 55, saya jamin panasnya itu masih panas yang ini, yang ukuran PS 55 walaupun ini cuma 5 watt. Jadi yang jadi patokan itu untuk menentukan tinggi rendahnya panas itu jadi dengan melihat ukuran ini bosku, PS ini, bukan dari ukuran wattnya ya. Soalnya dulu saya juga gitu pas saya masih pemula ya. Dulu juga gitu, saya beli lampu 5 watt kurang panas, saya tambah lagi beli lampu 5 watt sampai 25 watt. Loh kok panasnya sama saja, maksudnya enggak efek panasnya itu enggak terlalu nampak kelihatan gitu. Oh ternyata setelah tahu, tapi itu ukurannya dari PS ini. Jadi seperti itu bos ya. Kalau dulu saya kurang paham itu langsung tanya ke toko listriknya ya. Saya tanya, bos cari lampu pijar yang untuk brooding do entok. Nah itu langsung dikasih yang panas banget. Dan yang PS55 ini biasanya ya kalau kita kita nyalakan lalu kita diamkan selama 1 menit atau 2 menit langsung kita pegang, itu sudah terasa panas banget bos, dan kita pasti nggak kuat ya untuk memegang ini setelah dinyalakan kurang lebih 2 menitnya. Nah kalau ini panasnya lebih rendah, yang ini buat saya rekomendasikan buat mesin tetas, untuk penghangatan mesin tetas yang biasa saya pakai untuk mesin tetas ya. Kalau ini hangatnya lebih rendah atau panasnya lebih rendah ya. Jadi kalau buat mesin tetas itu yang PS44 atau PS47 seperti ini, yang panasnya lebih rendah dibandingkan yang ini. Kalau mesin tetas pakai yang ini itu nggak bagus, nanti telur kita bisa mateng bosku, telur kita bisa kepanasan ya, terlalu panas kalau ini memang buat yang brooding mintinya, bukan buat yang di mesin tetas. Kalau yang pakai ini itu nanti kalau kita buat netasin telur mateng, nanti telur kita jadi gagal menetas karena terlalu panas ini bos ya. Jadi itu yang perlu diperhatikan ya buat bos-bosku semua. Jadi jangan asal pilih lampu ya, walaupun itu mau dibuat mesin tetas atau mau dibuat brooding, itu yang perlu diperhatikan adalah tingkat tinggi rendahnya panasnya lampu tersebut ya. Kalau wattnya itu nggak terlalu pengaruh menurut saya ya. Ini sama-sama 5 watt tapi panasnya berbeda, yaitu dengan melihat untuk melihat perbedaan panas, yaitu dengan melihat ini tulisan ini PS ini ya, bisa diperhatikan PS47 PS45 ini adalah ukuran tinggi rendahnya panas pada lampu pijar itu bos ya. Kalau untuk merek, sekali lagi saya jelaskan, mereknya terserah, saya tidak mengiklankan atau tidak merekomendasikan merek tertentu. Dan ini dua lampu ini yang saya pakai ini juga mereknya berbeda bos ya. Ini merek hemat, yang ini merek Piolin ya. Jadi sembarang, kalau merek itu sembarang. Nah jadi intinya itu saja ya bosku. Intinya yang perlu diperhatikan adalah tulisan ini untuk menentukan tinggi rendahnya panas tersebut. Jadi bukan dari ukuran wattnya. Nah, dan tentu untuk penyerapan listrik ya, untuk penyerapan biaya listrik tentu mahal yang ini bosku ya, menghabiskan banyak yang PS55 ini, karena ini panasnya kan ya tinggi ya. Nah, kalau ini untuk penyedotan biaya listrik lebih rendah. Jadi intinya untuk keterangan terang atau enggaknya itu sebenarnya ya menurut saya sama aja, enggak masalah. Kalau masalah untuk brooding atau untuk mesin tetas itu untuk terang enggaknya itu ya enggak terlalu dipermasalahkan, karena yang kita butuhkan kan dari tinggi rendahnya panasnya itu yang buat kehangatan. Jadi seperti itu bos ya. Oke bosku, jadi cukup paham ya bosku. Sekali lagi jangan salah pilih untuk lampu pijar ini bos ya, untuk pemilihan lampu pijar untuk brooding maupun untuk mesin tetas, jadi harus diperhatikan. Oke, sekian dulu video hari ini, nantikan video selanjutnya. Tetap ikuti terus channel Belajar Ternak dengan cara like, subscribe, dan juga bunyikan tanda loncengnya bos. Sampai jumpa kembali, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.